Halo guys, kembali lagi di channel saya Gira Crypto. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai daily update ya guys ya, dan beberapa news yang menurut saya menarik hari ini. Jadi hari ini adalah green days ya guys, kita bisa lihat bahwa mayoritas dari chart di top 100 green. Walaupun ada beberapa koin yang mengalami penurunan ya, kayak OM dan segala macam. Nah, OM ini juga kelihatannya dia tuh kayak orang tuh berlawan pergerakan pasar ya guys. Ketika yang pasar yang lain hijau, dia merah. Ketika pasar yang lain merah, itu dia cenderung hijau. Jadi mungkin bagi kalian yang megang Om itu bisa jadi quote unquote kayak hedge position ya guys ya terhadap altcoin back sekalian yang lain. Nah, untuk sekarang kita bisa melihat hari ini ada banyak yang kenaikannya lumayan besar ya seperti Radium dan LTC segala macam, Sui juga, PLX saya nggak tahu itu apa. Algorand juga mengalami Sonic ya, berarti yang dulu mantan Phantom. Jadi ini Phantom terus rebranding jadi Sonic. Terus ada Cardano. Kaspa juga mengalami kenaikan. Kaspa kalau kalian nggak tahu itu adalah layer one blockchain yang sekarang sangat cepat ya guys ya. Tapi nggak secepat Solana sih. Tapi dia proof of work. Dia bisa shard on demand. Jadi kapanpun misalnya ada banyak banyak transaksi dia bisa pisah jadi 3 chain 4 chain sekaligus terus nanti gabung lagi jadi satu, sangat bagus. Tapi belum tahu ya apakah teknologi ini tuh bisa menghandle transaksi seperti Solana dan segala macam ya karena kan sekarang belum tested dengan jumlah transaksi yang sebanyak di Ethereum dan Solana guys ya. Jadi kita masih belum tahu bahwa ini tuh apakah stabil atau tidak. Tapi untuk sekarang sih dia adalah salah satu yang cukup layer one yang cukup fast ya di ini ya, dan dia sebenarnya di 1,0,1 ya di hari ini ya karena naik 20%. Oke. Ya salah satu yang menarik juga adalah virtual guys. Virtual ini AI agent kan yang ya udah mengalami penurunan yang cukup drastis ya dari gara-gara DeepSeek kemarin. Dan saya cenderung ngerasa bahwa ya karena orang-orang ngerasa ya AI agents masih make sense ya kan. Kita kan dengar kalau si Sam Altman kan mau buat ChatGPT ChatGPT sebagai AI agents kan ada beta testnya. Jadi menurutku AI agents adalah the future. Because gini, AI sekarang kan AI yang dimana kita harus ngechat sama dia atau kita yang harus melakukan input buat dia lakuin. Dan mereka tuh masih quote unquote kayak general purpose ya, kayak LLMs dan segala macam, large language model kayak ChatGPT, DeepSeek dan segala macam kan kita masih harus nge-prompt mereka. Tapi kalau misalkan coba kalau ada semacam asisten pribadi AI kita di mana misalkan dia kayak sekretaris gitu, kita minta, tolong dong bookingin pesawat gitu jam sekian sekian sekian. Dia booking sebenarnya semua dia mungkin chat sama AI-nya Agoda lah atau dia buka Agoda sendiri dia transaksiin semua terus nanti dapat kita langsung kirim tiketnya doang atau tolong dong chat sama ChatGPT ngomongin tanya ini terus habis itu kamu pikirin disingkatin lagi dari misalkan dari ChatGPT dari mana kamu singkatin buat report ke aku sebagai bisnis proposal misalkan nanti dia lakuin gitu guys. Jadi maksudnya AI agents itu adalah the next step in my opinion ya karena intinya ngebayangin tuh em, kayak dulu waktu komputer itu kan dulu gede-gede rak-rak ya terus ada orang yang ngomong visioner bahwa setiap orang akan mempunyai komputer di tangannya terus habis itu orang ketawa-ketawa tapi kita lihat di sini ya kita punya HP ini kan komputer intinya ya kan kita di sini ada prosesor ARM chip yang eh, ngeproses kita punya komputer dan jauh lebih cepat dari komputer-komputer zaman dulu dan di on our hands, right? Jadi bahwa setiap orang pasti akan punya komputer gitu di masa depan, waktu itu ya. Dan akhirnya kan terjadi sekarang. Jadi apakah AI juga akan sama? Menurutku juga iya. Di mana setiap orang akan punya AI-nya sendiri, ya kan? Dalam bentuk AI yang sudah kenal sama dia gitu, dalam bentuk asisten ya, semacam asisten pribadi dalam bentuk AI. Itu yang menurut saya di masa depan dan makanya virtual menurutku masih ada potensi naik di bull market ini walaupun udah turun drastis ya. Dan I guess orang-orang mulai ngelihat ya hari ini dengan plus 18%. Bukan berarti loh virtual tuh bisa turun terus. Bisa nggak turun lagi guys ya. Karena asalkan ada berita AI yang jelek, itu bisa turun juga. Dan menurutku salah satunya, menurutku yang paling bagus dari AI in general ya, sebenarnya itu kan malah dengan ada DeepSeek dari China atau model dari China, akhirnya ada kompetisi nih. Dan dengan kompetisi itulah market AI lebih maju.
Karena awal-awal cuman Amerika doang, dia mungkin cenderung kayak ah udahlah nggak apa-apa, nggak usah maju-maju cepet-cepet, kita bisa pelan-pelan dapetin lebih banyak duit. Tapi sekarang dengan ada DeepSeek segala macam nge-challenge OpenAI, akhirnya dia harus lebih bagus lagi, dia keluarin produk bagus, dia keluarin ini, keluarin itu, harus lebih efisien lagi. Karena kalau nggak investor ngerasa kayak ngapain kita invest di ChatGPT. Ujung-ujungnya produk yang kita dapat di ChatGPT itu bagus. Jadi kita tuh jangan panik gitu kalau misalkan ada kompetisi, apalagi kita sebagai end user, jangan kita malah mengencourage kalau ada kompetisi supaya produknya lebih bagus gitu. Ini kan enterprise, ini kan private market, ini kan bukan kayak public market kayak government entity kan. Kalau government oke lah kita nggak bisa. Tapi kalau misalkan kayak gini kan artinya apa? Competition breeds efficiency and it makes a better product for us. Ya kan? Jadi makanya kita jangan takut sama DeepSeek dan segala macam. Ya kan maksudnya dalam aspek di kripto ya. Karena ujung-ujungnya akan lebih bagus bagi dua-duanya. Oke. Dan ini menurutku yang salah satu yang sebenarnya yang aku ngalamin dari aku pakai DeepSeek sendiri ya. Itu dia nggak gitu bagus, guys. Untuk data-data yang mutakhir ya. Jadi maksudnya gini, dia tuh pasti lebih mungkin lebih cepat lah. Kan ada benchmarknya dia lebih cepat dari OpenAI, dari ChatGPT. Terus dia itu lebih lebih I guess orang ngomong lebih murah ya di produksi. Terus dia open source. Jadi orang bisa ngecek kodenya, dia bisa ngedit-ngedit buat AI lain yang turunan dari dia. Jadi lebih cenderung lebih community different daripada OpenAI yang closed source terus mahal sekali segala macam. Jadi lebih kepikir kayak orang tuh dia tuh walled garden gitu loh ya. Jadi makanya orang lebih kayak orang tuh cenderung lebih positif lah dia punya eh, pandangan terhadap DeepSeek ya. Tapi menurutku DeepSeek itu masalahnya bukan di kecepatannya, tapi masalahnya itu di information gatheringnya. Mungkin karena baru baru keluar atau di train cuma di China doang atau gimana. Data-data yang dia punya itu data-data outdated kebanyakan. Jadi karena mungkin nanti di masa depan dengan makin banyak orang yang pakai DeepSeek, data-data yang update itu lebih cepat ya diupdate. Kan mereka itu kan harus di training ya kan, dan salah satunya training kan kita harus interact with the AI buat dia training. Tapi kayak aku ngerasa OpenAI itu menangnya di situ. Menangnya adalah di jumlah informasi, jumlah orang yang nge-prompt karena dia udah duluan gitu loh. Megang majority stake di mana orang semua pakai dia, ujung-ujungnya kan semuanya jadi nge-train. Dan ini kan compounding effect, guys. Kayak kalau misalkan gara-gara dia lebih mutakhir orang pakai, akhirnya gara-gara lebih banyak orang pakai dia akan lebih mutakhir lagi, lebih mutakhir lagi, lebih mutakhir lagi gitu. Jadi mungkin secara teknologi dia lebih lambat, tapi secara isi menurutku ChatGPT masih lebih bagus gitu loh. Karena dia bisa memberikan, misalkan kamu tanya lah, kripto apa yang harus terjadi di kripto hari ini, dia akan lebih bisa interpolate hari ini punya berita gitu loh, lebih bisa menjelaskan tanpa kayak cuman ngelis kayak oh hari ini ada ini, ada ini, ada ini, hari ini ada ini. Enggak, tapi dia mungkin hari ini ada ini terus dia bacain sedikit summary. Dia hari ini ada ini, bacain sedikit summary. Gitu loh. Kayak kayak orang tuh, oke lah kalau di DeepSeek kan kamu bisa train juga, kamu ngomongin, tolong dong kasih aku summary dari itu gini gini gini. Tapi kebanyakan tuh beritanya berita outdated. Aku pernah jajal. Nah, mungkin sekarang udah lebih bening ya. Aku nggak tahu. Aku kan jajal kayak minggu lalu gitu. Jadi kan selama seminggu ini kan orang pasti make terus ya DeepSeek. Jadi mungkin lebih jago lagi. Tapi menurutku sih masih tetap ya. Namanya juga Amerika itu one of the most dia memakai AI itu paling banyak daripada kita semua. Ujung-ujungnya pasti dia akan lebih banyak informasi tentang current events ya guys ya, menurutku ya. Jadi itu sih menurutku kenapa DeepSeek itu harusnya sekarang nggak gitu ditakuti lah. Tapi mulai kita harusnya embrace sebagai di dalam bisnis ini ya, itu sebagai kompetisi guys. Ya kan? Sebagai kompetisi supaya uh, OpenAI itu produksi barang yang lebih bagus. Nah sebenarnya saya sendiri nggak pakai dua-duanya sih, ya kan? Saya nggak pakai dua-duanya. Kenapa? Karena menurut saya informasi OpenAI juga nggak sebegitu cocok untuk kripto, ya kan? Dia mungkin buat berita yang lain bagus, berita lain bagus, tapi maksudnya untuk kripto sendiri itu lebih bagus Grok menurutku. Kenapa Grok? Karena kalau kita pernah dengar nggak sih tentang kripto Twitter? Artinya apa? Di dunia kripto itu mayoritas dari engagement ke komunitas itu antara di Twitter atau di Discord. Ya kan, sedangkan di Discord kan close ya. Kebanyakan
hanya orang yang masuk aja yang tahu. Sedangkan Twitter kan dia open ke publik semua. Jadi dengan banyaknya omongan tentang kripto, banyaknya omongan diskusi tentang kripto di Twitter, obviously AI yang berbasis di Twitter akan lebih pintar di dalam dunia ini, ya kan? Jadi kalau misalnya kita tanya ini, dia langsung bisa ngeliat tuh, oh dari tweet-tweet sini, dari artikel-artikel ini juga, terus tweet sini mungkin nge-refer tuh artikel ini atau segala macam. Jadi semuanya tuh lebih komprehensif. Jadi misalkan ya kayak aku tanya nih ya, choose a better investment based on technology, on the team, and potential internal risk, virtual protocol, or AI 16Z. Ya kan? Aku lagi memikirkan, oke, kalau misalnya aku mau AI agents, pilih yang mana nih? Dua ini, aku mau nanya ke dia. Dia ngomong apa? Oke, teknologi, virtual protocol, dia jelasin, bla 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 bla. Kalian bisa baca sendiri. X, Y, Z, dia bisa bla 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 baca sendiri, ya kan? Terus oke, dia ngomong, oke, conclusion on technology of virtual protocol kelihatannya lebih bagus. Tapi ya mungkin kalau misalnya kita mau ambil risk lebih, dia bilang A6 and Z. Oke, di itu teknologi udah selesai. Tim, bla 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 bla. Dibilang oke, virtual seems to have a slight edge, ya kan? Karena mereka udah melakukan kerjaannya, sedangkan AI6 and Z masih rada omong doang gitu ya, masih masih to be determined. Apakah mereka bisa deliver the promise? Terus potential internal risk ya, kita bisa lihat bahwa oh virtual protocol karena close ekosistemnya, maksudnya close source, kan lebih susah untuk kita audit sendiri. Sedangkan AI6Z kan open source, jadi misalnya lebih terbuka. Kita bisa ngelihat apakah timnya manipulasi lah atau gimana, kode-kodenya bisa dibaca dan segala macam. Tapi ya gara-gara open source ini juga ada internal risk, yaitu gimana cara dia monetize ini. Ya kan? Karena kan intinya open source nih, dia kasih gratis ke orang lain. Orang lain tinggal copy terus udah keluar deh kompetisinya dari AI6Z kan. Itu jadi potensi juga. Dan apa namanya, tokenomicsnya juga AI6Z nggak gitu bagus karena belum masih to be determined katanya dia. Jadi ujung-ujungnya apa? Bagi dia, oke lah, risknya memang lebih besar di AI6Z dan virtual protocol itu lebih bagus dalam bentuk technological, team, segala macam. Tapi ya kembali gini, not financial advice, dia ngomong gitu. Jadi ujung-ujungnya menurutku ini sangat-sangat bagus ya insight-nya. Karena kan kalau misalkan kita ngelakuin sendiri, mungkin kita harus cek satu-satu lah, kita harus ini satu-satu. Kalau ini kan enggak, kita tinggal ngelihat aja. Oh, gini. Terus kalau kita ngerasa kayak, oke, aku mau coba dalemin lagi, nah, kita tinggal pencet aja di 2-3 post ini atau di web page ini, kita bisa ngelihat orang-orang ngomongnya apa kayak gimana. Jadi kan ujung-ujungnya kita bisa cross check mereka, ya kan? Dan this is what I think, bagi kalian ya, misalkan kalian adalah investor kripto, cobalah kalian jajal pakai Grok guys ya. Karena untuk kripto sendiri sih menurutku lebih bagus bro. Tapi ya kalau buat yang kerjaan lain belum tentu ya. Mungkin ada OpenAI lebih bagus atau mungkin DeepSeek bahkan lebih bagus ya. Dan ini saya nggak jual kripto loh. Maksudnya saya nggak jual Grok dalam bentuk kayak oh kamu pakai Grok ini nanti aku promotion gitu, enggak ya. Aku cuma ngerasa ini tuh bagus gitu loh. Em, cukup membantu riset aku ya kan. Memang kita jangan percaya 100% sama dia kan, dia bisa salah. Cuman kan lebih membantu. Gimana kita dulu harus kerja semuanya, sekarang kita bisa lepasin 80% ke dia, sedangkan 20% tetap kita pegang kan. Kayak umpama ngomong kita punya employee sendiri gitu, employee yang berbasis riset. Nah, jadi kalian nggak perlu bayar UMR atau bayar let's say berapa, 6 juta untuk orang analis kalian taruh di kantor kalian gitu. Nggak perlu. Kalian dapat gratis di Twitter gitu ya. Menurutku sih. Oke, itu aja sih untuk AI-nya ya. Kita ngomongin beberapa berita yang cukup menarik hari ini, yaitu adalah Japan ICE Bitcoin Spot ETF ya. Jadi Japanese Financial Safety Agency JFSA mau exploring crypto asset as a security ya. Jadi dia udah memikirkan bahwa Bitcoin dan Ethereum bisa kita komparabelkan dengan sekuritas dibagi rakyat dari Jepang. Dan kita tahu Jepang itu adalah one of the big economic powerhouse di uh, di dunia, walaupun mereka kan sekarang mengalami stagnasi ya guys, stagnasi selama 30 tahun. Apakah mungkin dengan cara begini rakyat-rakyat yang Jepang yang dulunya aduh bingung mau invest di mana karena pasar stock marketnya segala macam juga stagnan kan, intinya kalau ekonomi stagnasi cenderung stock marketnya juga nggak naik-naik.
nggak turun-turun di cycle yang sama aja. Mungkin dia akan memikirkan, oke, gimana kalau misalkan aku masukin Bitcoin atau aku masukin kripto, mungkin aku akan lebih gains dapat buat anak kecil, anak-anakku atau gimana ya. Jadi menurutku sih Jepang bisa jadi one of the big market for ETF in the world ya. Dan kalau misalkan Japanese Financial Service Agency ini benar-benar ngerilis Bitcoin spot ETF dan bahkan Ethereum spot ETF, itu makanya akan massive bagi crypto. Obviously kita harus ngelihat apakah dia keluarnya kapan guys ya. Kalau misalnya keluarnya 2026 sih menurutku udahlah, jangan diharap lah mereka bisa pampang harga, karena cenderung waktu itu udah bear market guys, dan kita harus respect the 4 year cycle ya. We need to respect the 4 year cycle, give cincai sedikit lah berapa hari, tapi jangan kayak orang tuh kita cincain 1 tahun guys. Menurutku itu kesalahan ya, tapi mungkin aku bisa salah, I don't know ya kan. I cannot predict the future, I can only guess. Oke. Nah, kayak yang kalian mungkin ingat ya, kejadian di Januari, di Mei ya, di Mei, eh bukan di Mei deh, kapan ya? Iya di Januari, benar. Di Januari 2024, yang tentang SEC itu loh, ya. Aku udah di Twitternya di-hack, yang pernah dia ngomong kayak, oh Bitcoin ETF udah approve gitu guys. Ternyata itu orangnya udah ketangkep guys yang nge-hack ya. Si Eric Consell Jr. dari Alabama, ini 25 year old, kena plead guilty mengenai hacking terhadap SEC ya guys. Mungkin ini sama FBI dan segala macam berhasil menangkap dia. Jadi ini bisa jadi one of the highlights ya, penangkapan yang cukup high level, di mana mungkin dia bisa dipenjara cukup lama karena ini kan government bodies, dan ketika gara-gara dia orang salah mengira bahwa SEC sudah merilis ETF dan harganya ngepump. Jadi bisa efek banyak orang. Jadi mungkin dia akan kena lebih besar daripada seharusnya ya buat hacking Twitter gini ya. Oke, Binance karena Binance dan US SEC udah bilang case-nya susunya mereka itu su 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 tentang dia tuh udah di pause dulu sama 60 hari. Kenapa? Ya karena sekarang dia masih mau, kan SEC Acting Chair kan Mark Ueda ini sekarang lagi mau membuat new crypto regulation rule. Jadi untuk sekarang semua termasuk Binance ya. Aku nggak tahu yang lain sih. Tapi yang Binance ini tuh diberhentikan dulu case penuntutannya supaya didesain dulu kripto yang benar regulasinya sebelum kita diomongin lagi ya mengenai case ini. Dan Binance sudah agree, makanya akan ditunda selama 2 bulan guys penuntutannya. Ya kan, karena kan task force ini kan malahan bisa mengakui bahwa Binance bahkan nggak bersalah gitu. Nah, cuman kan untuk sekarang sih Binance itu dituntut mengenai banyak violation ya, termasuk trading of unregistered security dan misusing customer asset. Oke. Ya itu sih. Nah, kalau misalnya kita lihat ya current risk levels untuk hari ini berdasarkan Into the Cryptoverse ya, kita masih di 0,5-an di sini. Naik ya dari kemarin ya 98 ribu sekarang price-nya, dan kita masih di 0,5 mungkin 70-an kali ya di sini ya. Terus abis itu kalau misalnya kita lihat crypto heatmap ya, crypto heatmap semua altcoin masih ngebleeding terhadap Bitcoin walaupun harganya naik guys ya. Bisa kita lihat XRP, BNB, Doge segala macam. Padahal dia naik loh dalam bentuk 6% dalam ini, hanya karena ya Bitcoin naiknya lebih besar gitu loh. Walaupun di sini kelihatannya lebih kecil guys. Tapi I guess mungkin ini hitungnya beda waktu ya. Mungkin ini 24 hour-nya beda closing candle-nya. Tapi untuk sekarang sih kita bisa lihat bahwa BNB turun 11% terhadap Bitcoin, Doge turun 24% terhadap Bitcoin. Oh ini obviously pantesan. I put it in 30 days, oke. Oke, sorry. Kalau misalnya di one day ya bisa dilihat ya BNB naik, Doge naik juga, XRP naik ya. Dan mayoritas hari ini naik kecuali Sonic dan Sol. Tapi kalau kita misalnya lihat dalam 7 days itu sebenarnya udah hijau juga guys ya, somewhere there. Oke. BNB juga mengalami kenaikan dalam 7 days dalam termasuk Bitcoin. Tapi kalau kembali lagi kita ngeliat di 30 days sejak Januari, berarti semuanya masih turun ya sejak Trump kena elected guys ya. Dan Bitcoin mengalami penurunan yang cukup signifikan for the market cap size ya, minus 20%.
bahkan lebih tinggi dari XRP dan BNB guys ya, yang market capnya lebih kecil. Walaupun sama kayak ADA lah, mirip-mirip ya. Nah itu, ini menurutku ya salah satu pertanda bahwa koin-koin yang bagus itu koin-koin yang kalahin Bitcoin on a quite long time frame, yaitu 1 month ya. Kayak misal kita lihat ya koin-koin bagus yang terus salah satu adalah Solana kan. Bagi banyak orang menurutku Solana ini one of the best picks for now. Sebelum Ether pumping obviously, itu for gains terhadap Bitcoin pairnya. LTC walaupun ini koin tua ya guys ya, tapi mungkin karena SEC siapa ya, Grayscale kalau nggak salah mau nge-file LTC ETF, maka dia akan mengalami kenaikan juga guys. Bagi kalian yang pegang LTC sejak dulu, mungkin ini waktunya bagus untuk mulai take profit kali ya. Ini not financial advice obviously, kalian pikirin sendiri lah. Karena kalau aku ya punya LTC pun aku mau jual beli Bitcoin sih. Karena aku nggak mau jual ke USDT sih menurutku. Karena kembali lagi kita di bull market ini kita lebih pentingin tentang valuation Bitcoinnya daripada valuation dolarnya. Nanti kalau misalnya udah mulai bear market, baru kita mulai mikirin gimana caranya kita mendeleverage, de-risking. Mulai dari Bitcoin pun kita harus transfer ke USDT juga. Maksudnya kita jual juga ke USDT beberapa. Nggak semuanya, tapi ada beberapa kita harus turunin risk kita. Karena kita kan nggak tahu bear market itu sampai kapan berakhir atau sampai kapan mulainya gitu loh. Tapi untuk sekarang sih, dimana kita masih di early stages of bull market, I don't see any point in not looking only at Bitcoin valuation. Tapi ya mungkin kalian ada alasan lain lah untuk counter my argument. Oke. XMR ya, lumayan bagus walaupun ini sebenarnya privacy coin ya. Jadi not long for this world in my opinion. Secara di trading secara gampang, tapi untuk sekarang sih dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, karena 8% naik itu better than most other crypto yang minus 36 segala macam ya. Om juga salah satu yang kuat ya, 48% naik dalam Bitcoin valuation-nya. Ini sangat bagus bagi kalian yang udah pegang Om lama, karena 48% naik itu nggak gampang di kondisi market sekarang guys ya. Hype juga mengalami kenaikan ya, mungkin karena koinnya lagi hype. karena dia mau rilis ya L1-nya, L2-nya, aduh aku sampai sekarang nggak tahu itu L1 atau L2 ya. Rasanya L2 deh. Atau L1, nggak tahu lah. Pokoknya dia udah mau ngerilis chain-nya sendiri lah ya. Terus Ondo juga mengalami kenaikan ya, karena dia juga mau rilis chain-nya sendiri, Ondo Chain. Dan makanya aku kemarin waktu itu pernah ngomong di video ya, bahwa Ondo ini sekarang mulai bisa jadi kompetitor Om menurutku. Karena sekarang dia keluar dari parent-nya, yaitu Ethereum gitu. Sekarang kan Ondo kan adalah project di base in Ethereum. Jadi kalau Ethereum nggak keluarin digital ID atau segala macam, Ondo itu nggak sekuat itu gitu loh. Oke lah, bisa lah, Ondo kan buat digital ID juga bisa, cuman nggak akan sehebat itu di mana kalau misalnya dia bisa edit semua blockchainnya kayak di Om segala macam. Om kan layer one yang built for RWA kan, jadi dia bisa taruh semua privacy, semua security, semua policy-policy yang sekarang lagi booming, atau sekarang lagi bukan booming sih, sekarang lagi legal, itu bisa diimplementasikan di blockchain ya. Sedangkan ini kan enggak ya, dia harus nunggu Ethereum untuk ngelakuin. Nah sekarang kalau misalnya Ondo udah mau keluarin Ondo Chain, itu bisa jadi one of your key consideration bahwa Ondo can rival OM in real world asset adoption. Apalagi Ondo kerja sama BlackRock. Sedangkan OM setauku dia enggak ya secara official. Oke. Kalau misalnya kita, aduh ngehang mouse ya. Oke, kita lihat ya, aduh ngehang lagi. Ini mouse baterainya mungkin soak kali itu gimana. Ya, kita misalkan ngelihat di AI ya guys, AI mana AI? Artificial Intelligence. Kita kalau ngelihat AI pada 30 hari ini kan obviously turun ya, tapi kalau misalnya kita lihat dalam satu day, kita bisa ngelihat bahwa koin-koin mulai recover ya hari ini ya. A16Z recover one of the greatest plus 39% ya, tapi wajar kan, dia kan udah ngedump jauh sekali sejak Januari, jadi obviously pantulannya lebih cepat lagi guys ya. Tapi kalau kita lihat di dalam weekly ya kan, A16Z lebih hebat lagi sekarang, plus 54%. Nah obviously naik dalam percentage itu nggak sama dengan penurunan percentage ya, minus 50% ke bawah itu bukan habis itu balik lagi break even kalau plus 50% ke atas.
Ya kalau kalian ngerti how percentage work, it doesn't work like that. Mungkin aslinya mungkin harus naik kayak 100 lebih persen untuk mencapai all time high-nya lagi. Tapi untuk sekarang sih ini adalah quite good movement of AX16Z. Kita nanti lihat di chart gimana kondisinya dan apa support-supportnya segala macam. Tapi cenderung AI ini tuh sektornya mengalami recovery ya guys. Termasuk yang VVV ya, koin baru ya, Venice token ya. Mungkin kalian ada yang dapat airdrop dari VVV, atau mungkin kalian yang udah main DeFi atau segala macam, kalian mungkin harus cek ya apakah wallet kalian ada airdropnya. Kalau enggak ya itu nanti dihangus ya guys airdrop kalian ya. Mungkin kalian coba cek. Itu salah satu yang cukup signifikan juga naiknya, ya kan? Nah, tapi kembali kalau kita lihat di dalam 30 day average ini masih semuanya merah kecuali ARK guys ya. ARK terhadap US dollar mengalami kenaikan dalam bentuk 23% kenaikan sejak 30 hari yang lalu. More juga sama, dan Bad Idea AI ini juga mengalami kenaikan guys. Oke, kita misalkan lihat lagi di DeFi ya, salah satunya di DeFi. Ini menurutku ya juga salah satu yang perlu kita perhatiin ya. Ada beberapa hype, obviously kita udah talk about it. In dollar terms ya, ini Jupiter juga dan Raydium, ini dua-duanya di Solana mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Deepbox I remember it's in Sui, rasanya di Sui. Terus Sui atau Solana ya? I don't know. Camino di Solana, ya kan? GMX di Arbitrum mengalami kenaikan juga. Tapi kenaikannya dikit-dikit sih. Mayoritas di DeFi ini mengalami penurunan terhadap dolarnya, termasuk Morpho ya. Di Base yang one of the best lending and borrowing platform on the chain menurutku. Terus habis itu ada lagi ya, apa lagi nih? Real estate nggak, gambling nggak, GamingFi ya. GamingFi ini juga salah satu naratif yang menurutku bisa booming di bull cycle ini, tapi mungkin rada telat ya, karena memang cenderung gaming tuh kayak gitu, dia di belakang bull market biasanya cenderung naik, dan kita bisa lihat ya banyakan merah semua dalam bentuk 30 day on US dollar. Tapi kalau kita lihat dalam 7 hari ya banyak yang udah recover juga. Jadi overall market itu sekarang lagi recovering dari kemarin crash yang besar, dari likuidasi yang paling besar di dunia sejak sejarah kripto guys ya. Dan ya ini kembali lagi. Nah, Bitcoin dominan sudah mengalami penurunan juga ke 61%. Kita harus ngelihat apakah ini bantul lagi nggak ya, karena ini kan salah satu all time high di sebelumnya di November ya guys, yang Bitcoin hit 61% guys. Kalau misalkan kita bisa mengalami penurunan, kita expect bisa nyampe mantul di sini di 59%, di intinya 60% resistance. Dan kalau kita bisa push lagi ke bawah, mungkin kita akan nyentuh trendline ini. Menurutku altcoin season akan mulai ketika kita mulai break trendline ini dan mulai nge-break support di bawah ini juga secara drastis guys, nggak bisa pelan-pelan. Jadi mungkin harus gitu menembus ke bawah. Jadi apakah masih jauh? Menurut saya masih jauh ya, lumayan. Mungkin butuh sebulan lagi, 1,5 bulan lagi untuk nge-push ketakutan itu keluar dari market, dan mungkin ada butuh katalis lain untuk mengembalikan greed ke dalam pasar. Apalagi sekarang kan dolar tuh mengalami kenaikan yang cukup signifikan guys ya di 108 ini ya. Jadi DIX itu adalah dollar index terhadap a basket of coins. Jadi menggambarkan seberapa kuat dolar secara relatif ya terhadap koin-koin di basketnya. Dan kita bisa melihat bahwa dolar ini cukup kuat sekarang, bermain di 108, dari range 110 ke 106 ya selama beberapa hari ini. Nih kalau misalkan kita mau yang a sustained move to the upside, kita mau expect bahwa DXY harus turun guys. Tapi masalahnya susahnya kenapa ya? Karena kita sekarang dalam QT environment di mana quantitative tightening, dan obviously gara-gara quantitative tightening dolar naik guys, karena itu memperkuat quote and quote memperkuat mata uangnya sendiri, karena dia narik dari peredaran, jadi menurunkan supply. Walaupun kembali lagi M2 money supply sebenarnya masih naik guys, tapi kan fact balance sheet menurun karena mereka ngebuang atau membeli ya, pokoknya dia lagi menurun lah ya logikanya ya. SPY masih stay di sini ya, masih mau coba untuk nge-break all time high-nya, not that significant. Bitcoin ya kembali naik ke salah satu midpoint-nya ya di 98.000.
Dan kemarin waktu Trump tarif kan kembali lagi kayak seperti yang aku buat videonya kemarin, itu berhenti di 94.000 dan kembali sekarang ke 98.000 guys. Guys, apakah dia akan mantul di 100.000 guys? Itu masih ekspektasi kita karena kan kita tahu bahwa half point adalah very strong resistance ataupun support. Jadi kalau kita bisa lihat ini mungkin dia bounce begini dan harus mungkin retest sekali lagi di sini baru sebelum mulai upside ya. Nah, ini itu bullish case ya. Kalau misalkan bearish case ya obviously dia mantul dan terus turun kembali ke 91 di 92.000. Overall saya sih sudah siap mau apapun itu kondisinya. Misalkan dia naik ke atas ke break 100.000, saya senang. Kalau misalkan turun lagi saya senang juga guys karena kembali itu buying the dip opportunity ya. Karena menurutku apalagi untuk Bitcoin, convictionku sama Bitcoin tuh benar-benar kuat guys. Kalau yang altcoin lain mungkin masih bisa digoyahkan, tapi kalau untuk Bitcoin sendiri saya sangat yakin itu aset ya. Jadi untuk sekarang sih saya planning setiap kali ada dip yang cukup besar saya DCA masuk ke dalam. Oke. Jadi kalau kita lihat dalam Bitcoin chartnya ya, Sol BTC ini juga mengalami yang kenaikan yang cukup bagus ya. Dia sekarang lebih tembus dari support yang di sini yang sejak Januari 2024 dan mulai menjadikan ini support ya supaya dia mungkin ngetes ini trendline di atas nih. Dan kalau misalkan itu terjadi berarti kan Solana adalah a better investment compared to Bitcoin. Tapi memang cenderung itu tergantung katalis news ya guys. Kalau misalnya news yang bad, mungkin ini bisa jadi cuman lower high doang ya. Mungkin dia mantul begini ke atas dan kita nge-break ke bawah lagi untuk ngetes this December low. Jadi jadi maksudnya gimana nih? Kan aku ngomongin dua hal yang sama-sama akan mungkin terjadi. Yang menurutku kembali lagi kita tuh cuma perlu ngeliatin apakah dia nge-break ini enggak. Ini resistennya kuat nih guys. Jadi kalau ini di break, menurutku ini perlu kita perhatiin bahwa kita mungkin mulai di leverage our Solana position. Kita mulai tutup beberapa Solana position kita untuk beli Bitcoin karena cenderung kalau udah nge-break ini akan ada potensi dia akan terus mengalami penurunan sampai di level segini mungkin. Segini atau di segini guys ya. Jadi untuk itu daripada kita ambil uncertainty, kita mungkin beberapa dijual mungkin 10% atau berapa persen ke Bitcoin ya guys. Jadi ke Bitcoin guys, jangan ke USDT. Menurutku itu nggak gitu bagus. Tapi ya mungkin kalian kalau misalkan merasa bahwa Solana itu masih good long term dan atau kalian pikiran yang buat long term ya bolehlah kalian nunggulah. Kalaupun dia turun begini kan dia ujung-ujungnya bakal naik lagi menurutku. Jadi ujung-ujungnya ya udah kalau kalian nggak mau ngelakuin hal itu ya kalian nggak usah lakuin ya kan. Kita bisa lihat USD adalah salah satu koin yang cukup bagus ya untuk melawan Bitcoin ya selama Agustus ini. Dia ngelawan Bitcoin sudah berapa persen nih guys, sampai ke high-nya itu naik 5x Bitcoin valuation guys ya. Bitcoin valuation naik 5x dan kalau untuk sekarang dia naik 289. Nah obviously kan kebanyakan kita nggak belinya di sini ya guys, mungkin kita beli somewhere there. Jadi untuk sekarang sih persenan buat kita dalam Bitcoin valuation lebih turun memang, tapi SWI mantul pas di 0,5 guys. Nah ini kembali lagi nih, kalau dia ini obviously perkataan technical analysis kalian mungkin udah bosen ya. Kalau dia bisa break ini 0,618 dan mantul ke sini dan retestnya kuat, misalkan ada bullish engulfing, wah kita ini bagus banget buat Sui guys karena dia bisa push to upside without much resistance. Tapi kalau misalkan dia mantul begini dan create a lower high, then we can expect it to go down more. Ya kan? Jadi makanya next couple days itu mungkin bagus buat kita harus perhatiin Sui terus. Sui Bitcoin valuation ya karena ini yang bisa menjadi potential entry bagi kalian untuk masuk SUI ya guys. Mungkin jual Bitcoin kalian untuk masuk SUI atau kebalikannya malah tutup posisi beberapa SUI kalian untuk masukin Bitcoin. Nah obviously ini kan small move ya atau nggak gitu besar. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ngelakuin apa-apa, cuma mau ngeliat tren pasarnya aja juga bisa guys. Aku personally sih mungkin nggak ngelakuin apa-apa, tapi ya bagi orang yang mau melakukan kan makanya aku kasih video ini ya dan melihat analisis chartnya sih masuk akal untuk beberapa orang yang mungkin lebih rajin dari saya untuk coba untuk get a bigger gains ya. Memang jangan tutup semua guys ya, itu selalu salah ya, tutup sebagian lah kalaupun kalian mau tutup. Oke. Ada beberapa koin ya kayak tahu ya, tahu ini menurutku udah lumayan bottoming karena ini udah
eh, di retest berkali-kali di zaman dulu. Tapi apakah kita bisa nge-break trend line ini masih kurang tahu. Memang sekarang kan lagi berusaha untuk nge-breaking, tapi kita harus nunggu hari ini punya close. Kalau misalkan dia bisa break dan menjadi ini support, terus kita menciptakan double bottom di sini, kita bisa expect tahu udah mencapai bottomnya di dalam Bitcoin valuation ya, dan mungkin kita bisa mencoba untuk mulai DCA ke dalam tahu. Karena kita udah tahu altcoin ini tuh udah cukup rendah terhadap Bitcoin valuation-nya dan cukup murah ya. Tapi apakah itu berarti semua yang udah mencapai range low-nya itu bisa mantul? Enggak juga ya guys. Kita ada harus ngelihat beberapa contoh ya. Seperti IMX ini ya. Dia harusnya mantul di sini kan guys ya. Cuman dia turun terus mencetak new low terus ya terhadap Bitcoin valuation. Dan untuk sekarang sih ini adalah not a good investment guys sih karena masuk, karena kalian nggak tahu lah ini range-nya seberapa jauh dia akan mantulnya di mana. Ini masih black box ya. Mungkin ini karena di Binance ya. Mungkin kalau kalian punya ada chart yang lain di exchange kayak Maxi atau gimana, mungkin dapat lebih early price movement dan kalian bisa ngeliat resistance di mana. Tapi untuk Binance sendiri sih ini mengalami penurunan dan kita nggak tahu resistance di mana. Jadi saya benar-benar nggak gitu suka terhadap IMX. Tapi ini juga maksudnya pengertian bagi kalian bahwa sebenarnya yang kayak low-low gini yang udah mantul berkali-kali ini belum tentu the end of be all. Bahaya kan tahu ini kan kembali lagi. Kita harus ngelihat ini tuh trend line ini harus jadi support guys. Dan kita harus ada konfirmasi. Konfirmasi itu gimana? Dia harus break this change of character line nih. Mungkin dia harus kayak gini, dan mantul di change of character di mana baru kita masuk di somewhere here. Oke. Memang kita gainsnya rugi ya dibandingkan di sini ya. Tapi kan lebih baik aman daripada enggak. Apalagi kan kita tetap masuk di dalam Bitcoin position kalau misalnya kita pakai chart ini kan. Kita tetap ada Bitcoinnya. Sebelum kita jual itu buat beli tahun. Ya kan. Jadi ujung-ujungnya apapun itu kan kita sebenarnya menang gitu. Itu ya. Nah Om sendiri nih mengalami kenaikan yang cukup signifikan beberapa hari ini ya. Dan untuk sekarang sih dia sekarang di sekitar sini. Di 0,012 dan ini tuh all time high-nya dia terhadap Bitcoin ya guys. Kita bisa lihat. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa mempredik itu mungkin cuma pakai Fibonacci terus pakai di sini guys ya. Jadi paling mungkin dia ngementok akan ke 7232 sebelum ada retest lagi. Tapi kalau misalkan kita lihat sekarang misalkan jadiin retest, berarti bisa kembali lagi ke sini kembali ke all time high yang sebelumnya ya guys untuk ngetes. Apakah itu bisa terjadi? Mungkin aja, tapi aku cenderung sih lebih on the side of dia tuh ngelakuin sideways consolidation ya. Ini tuh udah exhausted banget, kita bisa ngelihat dia tuh naiknya sangat drastis. Jadi untuk sekarang sih harusnya kita stay secara kalau misalnya mau sehat ya, dia stay segini-segini lagi ya, di range ini lagi ya untuk mencentuh trend line kembali. Karena ini trend line-nya dari sini ke sini pasti ujungnya kalau mau trend line yang bagus tuh sampai sini lagi gitu. Akan lakuin ya mirip-mirip kayak gini lah, dimana kita tuh dari November sampai di Januari nggak kemana-mana. Sedangkan koin lain naik kan, kayak agents dan segala macam. Jadi kelihatannya OM ini adalah koin yang melawan pasar guys. Ketika pasar yang lain naik, dia sideways. Ketika pasar yang lain sideways atau turun, dia naik guys. Jadi ya ini juga salah satu anomali ya di dalam cycle ini yang kita bisa ngelihat dan kita bisa pelajarin dari sini ya. Mungkin kalau misalnya kalian yang udah punya posisi di Om, ya mungkin kalian seneng lah untuk sekarang ya. Mini yang lain kalau portfolio kalian merah, tapi Om doang yang hijau ya guys ya. Jadi ya itulah bagus buat kalian lah. Nah itu aja sih buat video kali ini ya, saya udah ngomong banyak hal dan mungkin di next video saya akan lebih ngomongin less about charts, more about news dan segala macam. Cuman kan hari ini saya ngerasa newsnya nggak gitu menarik ya guys ya. Nggak ada yang kayak wah gitu, Trump naikin tarif lagi atau gimana ya. Nggak ada yang kayak bombastik ya. Makanya saya lebih mikirin gimana apa-apa koin-koin saja yang mungkin saya lagi ngeliatin di watchlistnya. Anyways, that is all for this video. I hope you enjoy it. Kalau misalnya kalian suka itu klik like dan subscribe ya guys, dan share ini video ke orang lain ya, dan mungkin kalian kasih saran atau berapa atau kalian ada nanya, tapi memang ini channel kita nggak memberikan financial advice guys ya. Jadi tolong DYOR supaya ya saya juga nggak mau disalahin lah kalau misalkan saya salah ya kan. Kalau itu duit saya sendiri, saya salah saya bisa terima. Kalau duit orang lain kan nggak enak ya guys ya. Jadi itu aja sih ya. I hope you all enjoy, I hope you all have a very wonderful day. See you guys next time. Bye bye.